Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin wa musta'in ala kulli. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak, kita teruskan dari kajian kita dengan tajuk utamanya kualitas pidana. Dan minggu lepas kita telah sedikit bicara tentang keadaan kehidupan di akhirat. Bagi saya, mukadimah itu penting untuk membicarakan tajuk utamanya, yakni keadaan wanita di surga. Karena surga menurut pekerjaan kita, yakni berada di alam akhirat. Beberapa kesimpulan penting daripada apa yang kita pelajari minggu lepas, bahwa kehidupan yang sebenar-benarnya, yang paling sempurna, kalau bahagia yang sebenarnya, di sengsara yang sebenar-benarnya, yang tidak ada perubahan, tidak dimakan usia, itu hanya di akhirat. Berdasarkan Al-Ankabut 64, bahwa di akhirat itu alam hayawan, kehidupan yang sempurna. Karena kehidupan akhirat itu kehidupan yang paling sempurna. Bahkan minggu lepas saya katakan di akhirat tidak ada orang yang sakit karena berpenyakit. Di akhirat tidak ada orang yang sakit karena berpenyakit. Termasuklah di neraka. Orang di neraka ini sakit bukan karena berpenyakit, tapi sakit karena sehat. Itu penting memahami asas berpikir ini penting. Orang di neraka ini sakit bukan karena berpenyakit, tapi sakit karena mereka sehat yang paling sehat-sehat. Tadi saya katakan, kalau orang masuk hospital karena jantung berlubang, paru-paru berair, Sakit dah. kidney, Yang ini tak sakit. gagal, kolesterol 60%, blood sugar 48, dalam contoh tak payah diprotes nama contoh. Dan saya suka beri contoh yang ekstrim sekali supaya nanti kalau contohnya bertanya paling mesti ke bawah. Kalau orang macam itu lalu masuk hospital, kita panggil dia sakit kan? Sakit karena berpenyakit. Sakit karena berpenyakit. Itu orang sakit karena berpenyakit. Orang tak ada penyakit. Sementara saya dengarin, kalaulah tangan kita tersepit pintu dan sakit, itu bukan karena kita berpenyakit, itu karena kita sehat. Paham ya? Itu saya katakan ahli neraka itu sakit bukan karena berpenyakit, tapi karena sehat sesuatu. Itu namanya kesempurnaan hayawan. Karena kehidupan akhirat itu kehidupan yang sempurna, maka penghuni akhirat
disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala juga. Kita semua manusia di akhirat nanti disempurnakan fisikalnya. Pandangan mata kita sudah tidak lagi terhad kemampuan melihatnya. Karena apa? Karena liqa atau alam pandangan kita selama ini oleh Allah akan dibuka, diangkat sehingga mata Tak ada boleh melihat apa saja yang dahulu tak pernah, yang semasa dulu kita pernah lihat. Jangankan hanya setan, malaikat, amal, niat dapat melihatnya. Itu maka kesempurnaan itu di situ hayawan. Surat Hadid ayat 22 tempoh hari. Dan contohnya banyaknya surat Maryam ayat 38. Ya. Bukan hanya penglihatan dan pendengaran yang diciptakan oleh Allah sempurna, tidak ada kurang sedikit pun pendengaran dan penglihatannya, bahkan memori otaknya, ingatannya sangat-sangat tajam. Sehingga apa yang pernah dilakukan di dunia diingatinya dengan sempurna. Tidak ada satupun yang dilupainya. Itu di akhirat. Itu yang dinyatakan oleh Allah dalam surah An-Nazi'at ayat 35, memberi ahli akhirat itu semuanya tajam belakang. Tajam belakang. Jadi mengingat masa'a yatadzakkarul insanu masa'a. Surah Naba 40, setiap seseorang bukan sekadar dapat melihat apa yang mereka pernah lakukan, tapi juga dapat mengingatinya. Bagaimana bayangkan? Setiap manusia di akhirat bukan sekadar dapat mengingati apa yang pernah dilakukan di dunia, tapi juga dapat melihat apa yang pernah dilakukan. Itu bukan pendapat ulama, itu Quran ya. Jangan lupa dia punya ayatnya. Di akhirat semua orang bukan sekadar dapat mengingati semua apa yang mereka pernah buat. Itu An-Nazi'at ayat 35. Bahkan mereka dapat melihat apa yang mereka pernah lakukan. An-Naba 40. Gitu ya. Jadi insya Allah cukup sempurna. Cukup sempurna. Bahkan jika fisikal orang di akhirat, katalah ahli neraka lah, yang rusak, ya pasti yang rusak fisikanya itu ahli neraka lah. Ahli surga kan tak pernah rusak. Ahli neraka fisikanya akan rusak karena dibakar. Tapi setiap kali fisikanya rusak karena terbakar, Allah ganti. Allah repair yang cepat. Jadi disempurnakan fisikanya, ditukar kulitnya, ditukar mana yang terbakar, yang hangus tujuan untuk dibakar semula. Di dunia ini jam sekian, kalau ada orang terbakar, mula-mula pasti sakit ketika kulitnya mula terbakar, kan? Tapi bila sudah hangus sangat, ada sakit. Kamu sangat mati sana. Katalah yang pasti saya sudah tahu daripada saya. Kulit ini kan salah satu daripada fungsinya ini sebagai deri rasa kan. Kulit yang ini deri rasa. Termasuk panca indera yang kelima yang kulit lah untuk merasakan kan rasa panas, rasa sejuk, rasa sakit, rasa apa? Kulit. Kalau hidung untuk menghidup, kan, wangi, busuk. Lidah untuk merasa juga pedas, manis. Telinga untuk dengar. Kulit untuk merasa apa? Merasa apa ya? Panas, lagi sejuk, lagi nyeri, sakit itu kan. Tak mungkin kita merasa panas dengan hidung, tak mungkin.
Panas kan? Atau menghidu dengan kulit. Sedap. Fungsi kulit itu dia rasa, dan itu sebenarnya tidaklah sangat dalam, hanya beberapa lapis kan, ada 3 lapisan yang sudah lupa. Itu bila orang nak buat operation, kan kena bius dahulu kan. Bius itu tujuannya yakni untuk menonaktifkan, untuk deactivate deria rasa, sehingga otak akal sudah tidak mampu mengingatinya. Sebab itu dibius, ditores-tores, tak rasa sakit. Dan itu hanya sekala nipis sekali. Masuk ke dalam hingga sampai ke ini, dalam tak rasa apa-apa. Mana ada orang bius, orang operate sampai perut, sampai dalam perut bius. Pasti hanya luar saja. Karena dia rasa hanya di kulit, bukan di daging bagian dalam, tak ada. Tidak ada. Dalam itu dah bukan dia rasa. Nah, di akhirat, setiap kali kulitnya yang Allah ciptakan untuk merasai rasa sakit hancur, rusak, saat itu pula Allah ganti, Allah pulihkan, Allah sempurnakan. Dipulihkan bukan untuk apa? Dipulihkan untuk dibakar semula. Hancur, pulih, hancur. Itulah sepanjang mereka di neraka selama-lamanya. Luar biasa. Di surga tidak ada kulit terus. Juga tidak akan. Dan itu dalam surah An-Nisa ayat 56 itu ada dalilnya. Surah An-Nisa. Itu keadaan di neraka. Apa di akhirat termasuk yang di neraka. Jadi ini penting untuk kita memahami keadaan akhirat itu berdasarkan maklumat Quran seperti itu. Tidak seperti di dunia. Sehingga maklumat Al-Quran tentang akhirat nanti adalah kita memahaminya dalam konteks kehidupan akhirat seperti itu. Jangan kita pahami dengan bahasa dunia. Contoh, bila Quran kata di akhirat pokoknya ada kebun, ada buah-buahan, anggur, ada pisang. Ya, janganlah kita memahami kebun, udah pisang itu seperti yang belakang rumah. Kalau kita terbayang itu maknanya kita belum melihat akhirat itu berbeza dengan dunia. Itulah maksud saya. Termasuk nanti keadaan perempuan di surga dan bagaimana. Apakah kalau di surga disebutkan ada emas, ada perak, ada sutra. Janganlah terbayang bila sutra itu kain sutra mana kayaknya? Dari China ataupun bila sebut emas umpamanya, pakai gelang emas. Ini gelang emas mana nih? Bohong ataupun emas habis? Jangan terlindah itu, sama sekali tidak boleh, karena itu berada di alam yang saya katakan tadi, alam di mana mata manusia boleh melihat segala-galanya, telinga boleh mendengarnya, ingatan boleh, itulah maksud saya. Jadi dalam kerangka kehidupan yang seperti itu kita melihatnya. Nah, disinilah kemudian kita yang sekalian nanti akan sedikit menghadapi masalah dalam memahami agama ini. Saya ambil satu contoh ya. Saya ingin bacakan dari satu hadis Nabi SAW. Hadis ini riwayat Imam At-Tirmidzi dalam kitabnya Syama'il. Juga riwayat Imam Al-Baihaqi dalam kitabnya Al-Ba'su wa Nusyur. Disebut juga oleh Imam Al-Baghawi dalam tafsirnya. Dan juga dikutip oleh Nasiruddin Albani dalam Ghayatul Maram, dan ia dinilai sahih daripada Hasan Al-Basri. Hasan Basri. Beliau berkata begini, Anam ra'atan ajuzan ja'atku taqulu lahu. Suatu hari ada seorang perempuan Lasya. Perempuan Lasya. Lanjut usia.
Ya, sopan sedikit. Karena perempuan tua, tak boleh lah. Perempuan lansia. Jadi, makcik lansia. Datang menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jumpa Nabi. Kemudian perempuan lansia ini bertanya pada Nabi, atau lebih dia meminta sesuatu pada Nabi. Ya Rasulullah, ud'ullaha li ayyudkhilaniyal jannah. Ya Rasulullah, tolonglah doakan diriku agar Allah masukkan aku dalam surga. Perempuan lansia ini meminta Nabi agar Nabi doakan dia masuk surga. Ya betul, lah karena hidup sama Nabi, jadi bolehlah minta doa pada Nabi. Dan itu banyak sahabat yang minta doa pada Nabi. Faqala, lalu Nabi berkata kepada perempuan lansia tadi, Ya Umma Fulan, innal jannata la yadkhuluha ajuz. Makcik lansia, sesungguhnya surga itu tidak akan dimasuki oleh perempuan lansia. Bahasa mudahnya, makcik kan dah berumur dah tua. Makcik suruh aku doakan agar makcik masuk surga. Masalahnya makcik, orang tua ni tak boleh masuk surga. Bagaimana dia? Ini hadis sahih ini. Ya, Nabi bukan sedang melawak ya. Kalau melawak pun melawak yang bernas. Mendengar jawaban Nabi itu, fanza'ajatil mar'atu wa bakat dhannan minha annaha lan tadkhulal jannah. Perempuan namanya menggeletar dan berpeluh ketakutan lah, kesedihan. Wa bakat, dia nangis. Karena dia yakin, dia pikir dia tidak akan masuk surga karena sudah terlanjur. Wah, itu yang dipahami oleh perempuan tadi. Allah, Nabi kata orang tertua tak boleh masuk. Aku pula dah tua. Ya. Sedihlah. Nangis. Yang jawab pula Nabi. Kalau yang ditanya itu katalah ya kawan sekampungnya, tak kisahlah. Jawabannya itu belum tentu betul. Nangis ini perempuan. Karena dia pikir dia tidak akan masuk surga karena sudah tidak muda. Begitulah. Pahaman si perempuan tadi. Falamma ra'a dzalika minha, maka tatkala Nabi melihat perempuan tadi sedih, menangis, karena dia pikir tak akan masuk surga karena sudah lanjut usia, bayyana laha ghurdahu, lalu Nabi menjelaskan apa maksud ucapan Nabi tadi. Perempuan tadi dipanggil tadi di dekat Nabi, beginilah makcik, annal ajuza lan tadkhulal jannata ajuzan. Sesungguhnya orang-orang yang sudah berumur di dunia semasa matinya, dia tidak akan masuk surga dalam keadaan tua. Orang-orang yang tua mati ketika sudah lanjut usia di dunia, dan dia termasuk ahli surga, nanti bila masuk surga tidak dalam keadaan tua seperti di dunia dahulu. Bal yunsyi'uhallahu khalqan akhar. Tetapi nanti di akhirat oleh Allah bangkitkan sebagai ciptaan yang baru, fatadkhuluha, lalu dia masuk surga syabatan bikron, dalam kan muda belia, bikron sebagai anak darah. Wow. Jadi nenek-nenek yang dah nenek-nenek umur 3, nenek umur 3, ahli surga di akhirat jadi gadis ting-ting namanya. Iya, itu maksud Nabi tadi. Orang tua tak boleh masuk itu maksudnya begitu. Orang tua di dunia meninggal dalam ketua, jadi ahli surga di akhirat oleh Allah diubah.
Itu dia di sana cenderung. Yang mengubah Allah menjadi syabatan bikron. Syabah itu muda, bila remaja, bikron itu anak darah. Wa tala 'alaiha qala Nabi sallallahu lalu Nabi membaca sepotong ayat daripada surah Al-Waqiah. Daripada surah Al-Waqiah. Inna ansha'nahunna insya'a faja'alnahunna abkara urban atraba. Apa itu? Inna sesungguhnya kami ansha'na kami telah menciptakan atau menjadikan mereka ahli surga itu. Ansha'na huna insya'an. Ya, dengan apa? Dengan sebenar-benarnya. Yang sebenar-benarnya. Faja'alnahunna. Lalu kami jadikan mereka abkaron. Ya, lihat surah Al-Waqiah ya. Surah Al-Waqiah ayat yang ke-35. Bermula ayat 35. Ayat 35 hingga 37. Allah SWT bilang, Inna ansha'nahunna insya'a. Sesungguhnya kami benar-benar akan ciptakan mereka. Huna. Itu bukan guna. Guna ini mana kaum perempuan ya. Ini dia. Mengulang tajuk kita tentang kalangan perempuan itu. Ini guna. Mereka. Perempuan. Faja'alnahunna. Lalu kami jadikan mereka wanita-wanita perempuan yang ahli surga itu. Semuanya abkaron. Betul. Abkaron, muda adalah bikrun, bikrun maknanya anak dara, perawan, orang muda lah. Uruban, apa maknanya itu? Uruban, urub, saling mencintai, saling mencintai. Atraban, sebaya, maknanya sepadan dengan pasangannya. Adalah yang suaminya kata yang lelakinya 89 tahun, umpamanya, lalu pasangannya 19 tahun. Adalah di dunia ada macam itu biasa. Tak ada atroban. Ini maksudnya. Nabi baca ayat ini, barulah makcik yang tanya tadi lega. Oh begitu maksud kau ya Rasul. Saya pikir kami tak akan masuk surga walaupun kami salihah karena sudah terlanjur tua. Jadi ini tidak ada di akhirat. Dan itu apa namanya? Kehendak Allah Subhanahu wa taala yang mengubah mereka menjadi muda, belia. Bermakna di surga tidak ada orang tua. Orang tua tidak boleh masuk surga, kata Nabi. Karena mereka yang meninggal semasa umurnya sudah lanjut dan di akhirat layak masuk surga, nanti di akhirat oleh Allah akan diubah, diganti diubah menjadi muda remaja berbelia. Baik, ini cerita perempuan saja. Lelaki pun demikian juga lah. Sebab yang tanya tadi perempuan, maka jawabannya bilang perempuan lah. Tapi adakah lelaki pun tak sama? Sama. Jadi tak ada. Lelaki tua tak ada masuk surga. Tak ada. Jadi surga ni tak ada orang yang jalan kami bungkuk semua tak ada. Bungkuk, lemuk kaki. Nah, jamaah sekalian, masalahnya perempuan-perempuan di surga, perempuan surga yang jadi yang pasangan, ya kita biasanya menyebut apa ya? Perempuan yang di surga biasanya kita menyebut surga apa?
Tidak. Hah? Enggak, bahasa Melayunya apa? Perempuan berhasil ke isi juga juga biasanya apa? Bidadari ya. Bidadari. Baik. Inilah yang kita sampaikan. Poinnya di sini. Kita coba meluruskan kepahaman yang sudah terlalu lama kita ikuti, tapi ternyata kurang betul. Hah? Baik. Tak tahu lah sama sudah tahu atau belum tahu. Ini asalnya dari sekalian. Apa? Bida, Bidadari. bida, Bidadari. ini ada dua kata-kata nih. Atau kadang disebut juga sebagai salah, tak ya. Tak boleh. Lagi tentang Ya, alhamdulillah dulu walaupun hanya satu sem saya belajar cooperative religion, jadi tahu lah sedikit. Tapi hanya satu semester, jadi tak pandai lah. Memang bukan itu yang saya ambil, tapi karena subjek itu diajar, ya ikut aja lah hanya satu sem. Cooperative religion, sementara itu dunia. Rupa-rupanya jam sekian, baik ada yang sudah pergi Borobudur. Yang paling dekat lah untuk melihat Borobudur Jawa Tengah, ada Magelang. Tak pernah, tak pernah ya. Borobudur yang dianggap sebagai apa namanya, pada panggil dia, candi ya, candi ya. Tertua yang mana termasuk apa warisan budaya apa kan UNESCO akui sebagai warisan dunia kan, bahkan termasuk apa Seven Wonders of the World kan, Borobudur ceritanya kan memang ajaib. Karena menurut apa ya ilmu sekarang lah, agak susah untuk dimengerti yang cuma orang boleh buat apa bangunan jadi batu sebesar itu ya, di tanah pertama mesti mencari tapak yang paling sesuai kan, yang tidak apa ya, mengendap. Apalagi itu kawasan pegunungan. So nak pastikan itu macam mana tanah sedang itu tanah tak jauh daripada Gunung Merapi. Keduanya semua dibuat daripada batu. Batu itu dari mana ambilnya? Tengok kanan kiri bukit yang itu tidak ada batu. So mesti diambil dari tempat yang jauh, kan? Dan membawa batu itu pakai apa? Itu satu hal. Cari tapak itu satu hal. Kemudian dari segi arsitekturnya, kemana boleh dibuat? Jadi itu. Dan Borobudur tidak pakai simen. Jadi hanya batu disusun, tapi ada macam cangkok macam tu. Jadi banyak-banyak kepingan batu susun, tapi shape-nya tidak sama, sehingga bila disusun banyak akhirnya menjadi bulan. Keduanya Borobudur banyak lagi relief banyak sekali. Gambar-gambar patung-patung itu sangat banyak. Dan satu patung bukan dalam satu batu. Katakanlah untuk gambar orang itu mungkin ada 6 atau 9 kalau salah, 7 kepingan batu. Jadi kata si batu ini katalah kepala sebelah ini. Di satu jatuh jadi macam liku tuh, macam liku. Itu luar biasa pasti. Uang dulu itu pandai. Itu termasuk keajaiban. Baik, di Borobudur banyak sekali relief patung-patung yang gambar wanita. Dan digambar sebagai wanita penghibur. Sebab gayanya macam menari, macam itu, macam orang apa namanya menari. Ya itu warisan apa namanya Buddha ya. Borobudur itu Buddha, bukan Hindu. Orang Hindu tak jarang pergi Borobudur. Yang banyak pergi orang
Buddhis, orang Thailand, orang Cina, itu orang Hindu pergi ke sebelahnya, namanya Candi dari Prambanan, itu Hindu. Orang Bali tak pergi Borobudur, itu orang Buddhis. Nah, gambar relief perempuan dilukis seperti penari, penghibur, itulah yang orang Hindu mereka namakan bidadari. Itulah bidadari. Wanita-wanita cantik, penghibur, apalagi? Ya, atau mereka namakan sebagai aksara, bahasa yang lain. Apsara. Ya. Dan itu digambarkan berupa seperti manusia yang berjantina perempuan, tadi lagi, bidadari, apsara, lagi semua digambarkan sebagai diyakini sebagai makhluk manusia berjantina wanita yang tinggal di kayangan. Kayangan itu nirvana. Nirvana itu swarga loka. Lagi bingung. Namanya swarga loka. Swarga loka itu dari tempat dewa-dewa. Dewa-dewa, bukan manusia biasa itu. Tak tahu di alam maya pada, tak tahu di mana tempatnya. Swarga loka rupanya kita buang lokanya, tinggal swarga. Swarga masih panjang, kita ambil surga aja panjang sangat. Itu bukan bahasa kita. Surga bukan bahasa kita, itu bahasa Hindu yang mereka yakin di sana ada satu tempat yang luar biasa dahsyatnya, diisi oleh dewa-dewa, kan? Tempatnya dah di alam maya pada mana, ya? Penuh dengan perempuan-perempuan penghibur cantik yang dipasangkan, jadi pasangannya namanya bidadari, bukan nama apa disebutnya. Ini asal-usul kemudian kita pinjam apa adanya jadi bidadari. Saya asalnya bidadari. Ketua daripada suami-suami yang mempunyai wanita penghibur dari nih para Gandharva. Gandharva ini jenis lelaki. Diberi gambarkan. Gandharva. Nama dia. Karena saya ingat, baru hari ini ya. Enggak, saya bukan cerita Quran. Tak dengar yang bidadari itu. Enggak, saya bukan cerita Quran tadi. Kita dulu, saya cerita agama Buddhis dahulu. Supaya saya tahu, jangan nanti tahu dari mana kita memahami di surga ada bidadari itu, pahaman itu dari mana gitulah maksud saya. Jangan pahaman orang Islam tentang konsep di surga itu dipengaruhi oleh ini. Sebab Islam datang ke Nusantara jauh selepas datangnya Hindu dan Buddha. Inilah yang saya sampaikan dari situ sebetulnya. Jadi maknanya bukan betul-betul murni, bukan betul-betul genuine daripada Quran yang kita pahami tentang surga, tentang bidadari itu maksud saya. Paham ya? Sebab dalam Quran tidak ada konsep ini, konsep Hindu, Buddha 100%. Dan bidadari atau aksara itu wanita penghibur, dipercaya sebagai manusia yang berjantina wanita. Menghibur untuk siapa? Untuk ini para Gandharva. Di mana tempatnya? Swarga loka. Swarga loka. Lalu kita masuk dalam agama Islam, di surga nanti ada bidadari. Pasangan ahli surga. Mana bidadari dari mana asalnya? Kalimat bidadari itu gitulah. Dalam Quran tidak ada istilah bidadari. Dalam hadis pun tidak ada istilah bidadari. Tidak ada istilah bidadari. Kemudian karena bidadari, biasanya orang Islam sini, kalau sebut bidadari biasanya jenis jantina laki atau perempuan? Orang Islam memahami bidadari. Perempuan kan?
Betul bila dia katakan di surga nanti akan manusia akan dapatkan pasangan bidadari. Akhirnya perempuan protes. Ustaz, bidadari aja, bidadara tak ada. Nah, itu sebenarnya sudah terlalu jauh ya mas sekalian. Kita ini take for granted dalam masalah apa namanya tasawur istri bagi tasawur Islam. Ya. Wah itu bagi saya rasa pelik. Pemahaman kita tentang surga, tentang alam barzah, tentang alam ini sedikit sebanyak ada pengaruh daripada itu yang jadi bukan betul-betul pure, genuine, asli, murni daripada Tuhan. Ya Nabi Muhammad tidak kenal lah benar-benar jadi. Tapi macam mana sampai kita pemahaman kita pada akhirat pada surga seperti itu. Itu bahaya sekali memahami. Tanpa kita sehingga ada perempuan protes. Bidadari aja, bidadara tak ada. Sekali tanya bidadari itu perempuan surga pasti bidadari. Dari mana awak tahu? Iya, semua kata bidadari. Dia tak tahu yang sebenarnya itu agama Buddha. Itu dalam agama Buddha. Yang digambar itu saya pernah dahulu masa ya masih menuntut lah. Ya dipanggil apa ya? Dipanggil KKN lah. Kalau masih kamu dipanggil KKN. KKN ini kuliah kerja nyata. Kalau dalam ini dipanggil ya apa? Lawatan sampai belajar lah, kalau dipanggil ya. Belajar apa? Lawatan sampai belajar. Studi tua itu lah. Mana kita melawat bukan nak makan angin tapi belajar. Dia akan hubungan ke Borobudur. Dijelaskan kita bahwa pakar sejarah itu tolong apa filosofi Borobudur ini. Berapa tingkat pertama apa kedua dan apa ini. Diceritakan rupanya sama betul dengan apa yang dikatakan oleh tulis kait yang beragama Buddhis dengan apa yang kita pelajari dalam perbandingan agama. Lebih itu kenapa kita menggunakan pahaman mereka untuk memahami surga menurut Al-Quran? Ini yang mula-mula waktu itu sudah mulai wah ini tak betul, tidak betul. Sebab tak ada kena-mengena. Sama-sama kita percaya adanya akhirat dan ada surga. Mereka pun percaya adanya akhirat dan surga, tapi konsepnya berbeza sama sekali. Tidak berbeza sama sekali. Jadi kalau di Al-Quran kata sana bisi contoh ya mas sekalian. Ini contoh lah. Coba jangan lihat surah Al-Baqarah ayat 25. Coba. Al-Baqarah 25. Ini sudah mulai masuk pada tajwidnya lah sikit dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. Wabashir dan berilah kabar gembira. Alladzina amanu kepada orang-orang yang beriman. Allah perintahkan Nabi untuk menyampaikan berita gembira kepada orang beriman. Wa amilus shalihat dan mereka yang beramal saleh. Pertanyaan saya pertama. Siapakah alladzina amanu wa amilus shalihat ini? Dari jenis jantina, laki atau perempuan? Allah kata Muhammad beritahu kepada mereka yang beriman dan beramal soleh. Mereka beriman soleh ini dalam ayat ini jadi manusia lah kan ya, manusia. Pertanyaan saya jenis jantinanya laki atau perempuan?
Jalan, jenis laki atau perempuan? Laki. Oke, saya ikuti dahululah jawabannya. Lelaki. Lelaki ya. Annalahu bahasanya mereka lelaki. Jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Surga yang mengalir dari bawahnya sungai. Kullama ruziku minha min thamarati rizqa, setiap kali mereka lelaki itu diberi rezeki daripada surga berupa buah-buahan, qalu mereka lelaki tadi qalu kan, mereka berkata hadzal ladzi ruziqna min qabl. Inilah rezeki yang telah diberikan pada kami dahulu di dunia. Oh, di dunia dahulu kami ada pisang, di sini ada pisang rupanya. Itulah masanya. Oh, di dunia dahulu ada emas. Sekarang pun ada emas. Di dunia kami dahulu ada sutra. Di sini ada sutra. Seperti mana ya? Rezeki yang telah pernah diberikan pada kami dahulu. Wa utubihi mutasyabiha. Dan mereka lelaki-laki tadi diberikan dengan yang mutasyabiha, yang rupanya hanya yang serupa ya, serupa nama ya, hakikatnya lain. Nama apa? Nama pisang, di sana pun pisang. Kalau seperti pisang, di sana nama, di sini apa namanya? Emas, di sana pun emas. So hanya menyerupai, bukan sama dalam arti kata hakikatnya. Baik, ya. Walahum, dan bagi mereka siapa nih? Hum. Laki perempuan. Laki. Di dalam surah Azwajul Mutahharah. Jadi terjemahnya apa itu? Pasangan yang suci. Pasangan di sini maksudnya suami atau istri? Istri yang disucikan. Wa hum fiha khalidun. Dan mereka di dalamnya orang yang coba bahaya tak bahaya kalau diartikan tadi laki-laki, mereka semua laki. Hanya karena domainnya hum. Bukankah paham itu sama sebiji dengan ini? Jadi maknanya tak ada perempuan masuknya semua hanya jadi pelengkap aja deh. Ya. Jadi yang mereka yang dilayani itu namanya gandarwa. Kan? Mereka masuk surga dapat juga. Jadi pasangan-pasangan yang itu sebagai bidadari. Ini karena kita terperangkap paman kita dengan domir hum. Pertanyaan saya, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Yang dipanggil beriman itu laki atau perempuan? Ya, dia amanu. Nah, dalam Quran ini yang sekalian, bila perintah itu pasti semuanya, walaupun menggunakan domir dan ala mudzakkar. Bukan hanya khusus untuk laki. Kalau hanya untuk laki kata aqimus shalah, dirikan oleh kamu, karena waw itu laki, dirikan oleh kamu laki salat. Yang perempuan, aku tak disuruh, aku suruh. Sebab Allah kata aqimu, tak ada aqimna. Betul? Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah, wahai yang beriman. Itu laki. Allah tak panggil kita. Itu bahaya pemahaman. Dan termasuk ayat ini cara pemahamannya seperti itu. Terus terang saya katakan yang sehat, kalau kita memahami ayat ini kata berita hamba kepada lelaki yang beriman, beramal soleh, bahwa mereka akan masuk surga. Di surga nanti diberi rezeki berupa buah-buahan, dan juga mereka dapat istri-istri yang sama betul paham dengan ini. Orang-orang yang baik nanti akan masuk surga lokal. Di sana akan gelar sebagai gandarwa, dan mereka akan dapat pasangan yang menghibur, yakni bidadari. Tempat itu namanya surga lokal. Lalu apa balasan bagi perempuan yang beriman dan beramal saleh? Allah suruh sholat di dunia. Perintah sholat itu pada laki dan perempuan. Beriman pada Allah, laki perempuan. Menyembah Allah, laki dan perempuan. Tapi kenapa bila ayat ini lelaki lah perempuan? Bingung kita.
So pemahaman itu kena dibuka. Ayat ini bukan itu maksudnya. Ini berlaku pada semua jenis jantina. Hanya dalam kaidah bahasa Arab, bila Allah memanggil semuanya, tak kira jenis laki atau perempuan, menggunakan domir lelaki. Tapi domir laki mudzakkar tidak bermakna khas untuk laki. Laki. Domirnya saja untuk mudzakkar. Gitu lah. Tapi yang dipanggil mukhatabnya masuk semuanya. Sehingga orang yang berhak dapat kabar gembira, mukmin dan beramal soleh, tak kira laki atau perempuan. Yang nanti Allah masukkan surga, mukmin laki dan perempuan. Yang diberi rezeki macam-macam, laki perempuan. Bagi mereka pasangan maknanya ya laki dapat pasangannya, perempuan dapat pasangannya, begitu. Jangan difahami dan mereka dapat istri-istri. Nah, di sini bila asbab dialihkan istri dan jadi kacau. Ahli surga dapat istri itu menunjuk kepada jelasnya pahaman ini. Karena laki nanti akan didominasi oleh kaum lelaki, kata mereka. Perempuan sebagai pelengkap. Kan sebagai pelengkap kan? Kalau hanya sebagai pelayan, menari, menghibur, itu di surga mana sebagai ganjaran atau hanya bahkan menghibur itu sebagai ganjaran, kan itu kerja. Dan memang bidadari itu kerjanya Ustaz. Menurut pahaman mereka. Malangnya kita sudah terlanjur menerima pakai azwaj dalam Quran itu bidadari. Walaupun kita pelatnya kita tukar sedikit lah. Jadi pada bidadari jadi bidadari. Sehingga tidak ada bidadara, tidak ada lagi. Susahkan nak mengembalikan pahaman yang betul karena sudah mendarah daging seperti ini. Tidak mudah sekali. Memang tidak mudah. Tapi alhamdulillah, saya belajar dulu tidak mengikuti pahaman seperti itu. Jika bila ayat tak saya tak pernah dapat bila. Kenapa pemahaman saya tidak telah diajar tidak apa? Islam adalah punya konsep yang tersendiri tentang akhirat, tentang surga, tentang neraka, tentang alam barzakh. Orang Kristen ada konsep sendiri. Orang Hindu ada. Mereka percaya adanya kehidupan selepas kematian. Tanya orang Hindu, percaya. Orang Buddhis percaya. Orang Kristen percaya. Tapi konsepnya lain. Tak sama. Apalagi dalam konsep Hindu banyak. Adalah, kalaulah banyak nyawa itu belum cukup suci, kan? Maka mereka akan balik ke dunia, kan? Untuk membersihkan semula, dipanggil reinkarnasi, kan? Reinkarnasi. Kena muksa dahulu. Dan tengoklah kalau terlalu jahat, nyawa itu terlalu kotor, menjelmanya ketika dia mereinkarnasi masuk pada binatang lebih hina, monyet yang kudis, karena nyawa tuh kotor. Kalau elok sedikit mungkin masuk macam kancil ke arnab yang cantik sedikit, hingga betul-betul suci barulah boleh terus, tak akan balik semula, tak akan balik. Itu pandangan mereka. Jadi ayat ini tidak boleh dipahami seperti mana orang beriman lalu lagi masuk surga lagi semua, lalu akhirnya tengok kalau kita pahami itu laki-laki walau fi azwajum mutahharah, akhirnya dan bagi mereka pasangan-pasangan yang istri-istri yang disucikan. Kenapa? Ya karena mutahharah. Mutahharah itu muannas atau mudzakkar? Mutahharah. Nah, karena pemahaman kita terlalu seperti itu, mutahharah itu muannas. Mana azwaj itu istri dia. Nah, di situ kesel. Ya. Ya, tadi itu dah saya kata itu turun temurun itu masih betul lah. Saya kata. Jadi terus terang saya boleh saya belajar dari ajar dahulu, saya tidak ikuti terjemahan itu. Kami semua tidak mengikuti, termasuk Indonesia terjemahan Quran, terjemahan Departemen Agama. Gitu. Tapi sudah Kita tak boleh nak kata bidadari lagi Ustaz, pasangan mana pasangan lah.
Ya pasangan. Tak ada dah kata bidadari ke benda. Jamaah sekalian, kalau kita gunakan bidadari itu pasti salah. Ya, pasti kan. Sebab bidadari, konsep sebenar perempuan penghibur. Jamaah pergi ke Borobudur dan tengok tanya pada mereka relief-relief yang bidadari mesti bentuknya yang macam perempuan menari. Menghibur lah tuan. Tak ada yang duduk macam betapa sembahyang tu ada. Mesti dilukiskan yang cantik-cantik yang ini, yang lemah gemulai. Itulah gelaran yang diberikan oleh mereka. Bidadari itu memberikan maksud kepada seperti itu. Tiba-tiba kita guna pakai sebagai pasangan di surga. Wah, ini menghibur macam mana? Azwaj itu pasangan ya, Mas. Baik, azwaj anak pasangan berjamaah daripada apa? Zaujun. 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 Jamaknya azwajun. Pasangan ya. Ini suami atau istri? Zaujun. Tak apalah. Saya coba jamaah inilah. Coba nampak baru jamaah berfikir sama ini. Zaujun ini suami atau istri? Kalau kita kenalkan pada orang dalam bahasa Arab lah, ada perempuan kenalkan suaminya kepada orang lain. Hada zauji atau hadi zaujati? Hada zauji. Itu bila istri yang memperkenalkan. Sekarang kalau suami yang bukan istrinya, hadi zaujati, hadi zaujati. Hadi zaujati kan? Berarti zaujun itu istri atau suami? Pasangan. Itu pasangan. Tapi kalau zaujat itu Pasangan laki-laki. baik, disinilah kita kena membedakan antara bahasa Arab percakapan dengan bahasa Arab Al-Quran. Bahasa Arab percakapan memang dibedakan. Kalau untuk istri, zaujatun. Kalau untuk suami, zaujun. Kalau dalam Al-Quran, zaujatun tak ada. Ada. Yang ada zaujun saja. Pasangan. Jadi bila pasangan maknanya lelaki pun ada zaujun, yang perempuan pun ada Zaujun. baik. Coba apakah makna yang terkandung dalam kalimat pasangan berjamaah? Dalam sekali zaujun itu dalam sekali. Baik, saya nak contoh ya. Contoh, tolong lihat ayat ini. Ini kajian ya, supaya paham betul. Kajian itu seperti ini. Lihat dalam surah Yasin. Surah Yasin. Di dalam surah Yasin ayat yang ke-36. Surah yang sudah dihafal luar kepala. Wow. Luar kepala, bayangkan. Maknanya tak payah fikir pun apa gitulah luar kepala ni. Kalau masih sampai pecah-pecah, itu belum luar kepala. Apa luar kepala ini mana bangun tidur terus boleh. Tak perlu fikir-fikir lah. Perhati betul-betul ayat. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Subhana, maha suci. Alladzi, zat yang daripada Allah. Khalaqa, ia telah menciptakan. Al-azwaja, tadi macam azwajul mutahharah. Tadi azwajul mutahharah katanya istri yang suci. Sekarang macam mana ni?
Maha suci Allah zat yang telah menciptakan takkan isteri-isteri. Pasangannya kullaha, Semuanya. semuanya. Semuanya ini merujuk kalau Allah bagi contoh min, nah itu contohnya lah. Yang dimaksud semuanya itu Allah cipta berpasangan. Contohnya apa? Mimma tumbitul ardu. Dari Contoh. apa yang tumbuh Dari apa yang ditumbuhkan di bumi. maknanya semua jenis tumbuh-tumbuhan yang hidup di muka bumi. Mulai pada pokok rambutan yang paling besar hingga rumput yang paling halus, yang lembut, yang menjalar. Allah ciptakan berpasangan. Lalu mana pokok rambutan itu, mana suaminya, mana istrinya. Oke, dia bunga. Kalaulah zaujun itu katalah suami, zaujatun itu kan bingung kan. Yang kedua, wamin anfusihim, dan dari diri mereka, dalam diri kita ini yang sekalian pun Allah ciptakan berpasangan. Hanya itukah yang Allah ciptakan berpasangan? Tidak. Wa mimma la ya'lamun. Apa itu? Dan dari apa yang Dan daripada apa yang mereka tidak tidak. Apa-apa ciptaan Allah yang hingga hari ini kita belum mampu mengetahui, itu pun Allah ciptakan bahasa kami dahulu berpasangan ini maknanya bukan dualisme, tapi dual system. dual system. Dual system, bukan dualisme. Tahu dual system? Dia boleh jadi laki-laki dan boleh jadi perempuan. Bukan. Bukan. Dual system maknanya Allah. Dual system. Ya, berpasangan maknanya apa tuh? Maknanya beginilah, Allah cipta sesuatu tidak ada yang satu, gitu lah. Mesti ada pasangannya. Dan pasangannya itu mempunyai sifat yang berbeza. Contoh, katalah listrik. Listrik, tenaga listrik ada yang positif, pasti ada yang negatif. Itu maksud azbat itu maksud itu. Kan negatif lawan positif kan? Itu pasangan dan sifatnya berbeza atau sama? Berbeza. Ada panas, ada sejuk. Ada daya kekuatan yang menarik. Apa daya kekuatan yang menarik? Lah dahulu di Malaysia dibahas aja dulu. Alam semesta ada satu kekuatan yang menarik namanya gravity ya. Gravity. Ada kekuatan yang menolak. Yang menolak apa namanya? Ada yang menarik, ada yang menolak. Saintis pun tak tahu namanya. Alam semesta ada kekuatan yang menolak yang sangat dahsyat. Mereka tak tahu hakikatnya, tapi meyakini adanya. Sehingga mereka pun tak tahu apa namanya. Karena mereka bingung nak bagi nama, mereka bagi nama yang membingungkan. Mereka bingung nak bagi nama karena tak tahu. Lalu mereka memberikan nama yang membingungkan. Dipanggil dark energy. Kan lagi bingung kan? Satu hari saintis ini bila bingung, dia hanya dua gunung silat. Kalau tidak black dia dark. Dark energy. Dark energy. Ada lubang yang sangat gelap, hitam tak tahu kata namanya black hole. Itu dia dua. Itu kan yang mereka kebingungan. Alam semesta ini sekarang ini masih di apa yang kekuatan yang dominan dari kota menolak. Sehingga semua benda langit antara satu dengan yang lainnya saling berjauhan karena ada kekuatan menolak. Tapi juga ada dari gravity. Ini nama azwaj itu. Ada pasangannya pasti. Bahkan hingga peringkat yang paling halus sekalipun. Pada peringkat yang paling halus sekalipun, Allah ciptakan sesuatu itu berpasangan dalam diri kita. Ada atom, ada anti atom, ada anti atom. Pasti itu. Tak ada yang betul-betul hanya
satu. Menunjukkan bahwa yang menciptanya adalah satu. Karena semua selain dia ada Pasangan. pasangannya. Dan itu ada seorang saintis daripada British dahulu pernah mendapatkan satu apa ya? Mendapatkan satu hadiah lah. Hadiah Nobel karena berjaya menemukan apa namanya? Itu azwaj di sini. Mereka satu azwaj, yakni semua benda yang dicipta oleh Allah itu berpasangan. Jadi bila Allah kata dan bagi mereka di surga itu pasangan, jangan diartikan istri saja, tapi juga jangan diartikan suami saja. Memberi masuk aku agaknya ini, kalau gitu. Dan bagi mereka di surga itu pasangan-pasangan yang disucikan. Mutahharah itu disucikan atau suci? Disuci. Mutahharatun, tengok ayatnya tadi yang kita pelajari tadi. Mutahharatun itu maknanya disucikan atau suci. Dari mana tahu disucikan? Ya, sekarang tolong disiap maksudnya biar kajian kita ini biar berasas, berdalil, jadi kita belajar azwajun. Tadi sudah tahu namanya Nah inilah itu banyak yang di bahasa Arab kalau ada depanmu rumah sebelum akhir tak mana yang di. Tapi kalau kemudian di yang Jadi kalau itu pasangan di surga itu yang menyucikan atau yang disucikan? Yang disucikan. Yang disucikan. Oke. Pasangan di surga yang suci ataupun kotor? Yang disucikan, karena mereka itu suci atau kotor? Suci kan? Tanyanya, mereka suci karena mereka menyucikan diri atau mereka suci karena dicipta oleh Allah suci? Mereka ahli surga itu semuanya suci, oke. Suci itu karena mereka berusaha untuk menyucikan diri mereka atau mereka itu suci karena Allah ciptakan suci. Karena tidak serupa atau beza. Suci karena ia menyucikan dirinya, suci karena dicipta suci. Itu beza dan serupa. Beza. Kita nak sholat, kita kena bersuci. Caranya dengan berwudu. Jadi kalau kita suci karena berwudu, itu mana kita suci karena kita berusaha untuk suci atau karena kita dicipta Allah sebagai makhluk yang suci? Kan usaha kita kan? Karena usaha kita. Di surga, mereka semua suci bukan karena berusaha untuk suci. Tapi Allah memang ciptakan mereka semuanya macam tadi yang saya katakan. Orang masuk surga, kata Nabi, semuanya muda. Oke, betul kan? Mereka muda itu karena Allah ciptakan muda atau mereka itu karena pandai menjaga umur, makan botok, rajin ini. Kan sudah disebutkan. Karena apa? Karena di surga tidak ada usaha, tidak ada bebanan, tak perlu berusaha. Surga itu tempat untuk mereka mendapatkan balasan hasil usaha mereka di dunia. Mereka bermati-matian menyucikan dirinya. Kotor disucikan, dosa minta ampun, salah mohon maaf. Itu di dunia. Setiap kali mereka merasa kotor, mereka berusaha untuk mensucikan. Di sini, bila tahu yang diterima oleh Allah, nanti masuk surga tidak perlu lagi menyucikan. Allah terus ciptakan suci. Dan kesucian mereka di surga itu karena sebagai balasan daripada Allah. Jadi pasangan-pasangan yang disucikan. Kalau itu yang suci, kalau bahasa kita yang suaminya atau yang istrinya?
Dua-dua kan. Jadi memberi maksud apa maksudnya ini? Azwajum mutahharun, mutahharatun. Bahasa mudanya tak kira suaminya atau istrinya. Sebab Al-Quran tidak sebut suami istri ya, pasangannya. Itu yang Quran kata tadi. Uruban atroba. Tadi surah Al-Makkiyah tadi. Uruban atroba, sebanding, sebahaya, sesuai, selevel lah. Gitulah. Suci dapat suci. Wah, iya dah. Tak mungkin suci dapat. Di dunia tidak mungkin sama seperti itu. Pasti ada bezanya. Dari segi keimanan, mesti yang satu mungkin lebih, yang satu kurang. Dari segi ibadahnya, yang satu lebih, yang satu kurang. Pasangan di dunia ini, pasangan di akhirat semuanya sama. Sehingga ganjaran yang Allah berikan pada ahli surga, yang azwaj mutahharah ini, sama betul. Kalau itu peranannya antara suami dan istri di surga serupa ataupun sama. Sama. Namanya saja azwaj. Azwaj itu pasangan, menunjukkan kesetaraan. Walaupun mungkin ada perbedaan, iyalah jelaslah kan macam apa tadi, menarik dan menolak panah. Tapi fungsinya, peranannya, contoh mudah. Jamaah beli kasut, beli slipper, ya. Mahal. Pasang. Belinya sepasang ya, bukan satu ya. Tak kira lah kasut mahal, kasut murah, beli kita sepasang. Menurut jamaah sekalian, mana yang penting antara yang kanan yang kiri ini, mana yang penting bagi kita? Yang paling penting, Sama penting. yang kita paling memerlukan, yang kanan yang kiri. Kedua-duanya. Itu namanya zaujun. Akal waras boleh menerima bila orang kata tak, kasut awak ini sebenarnya yang kanan itu lebih memerlukan yang kiri. Yang kiri itu hanya sepelengkap. Boleh kita terima akal situ? Tak boleh. Yang kanan itulah sebenarnya lebih memerlukan. Yang kiri itu hanya melayan. Sebab itu kalau yang kiri itu rusak pun yang kanan tak kisah. Mana tak kisahnya? Beli kasut bukan mahal tapi kanan aja. Mana dipakai? Kalau dipakai nanti bukan kasutnya yang dicela oleh orang, si pemakainya itu. Pasti orang tengok. Walaupun dia tak mengata, paling-paling ada orang bisik semenjak bila dia wujud. Bayangkan pergi ke majlis kawin pakai kasut sebelah, mahal pula, memang mahal, tapi sebelah. Sejak bila tahu gitu. Tak betul. Bukan salah kasutnya. Coba daripada segi logik akal, bila kita pakai kasut tak kira mahal atau murah, kita tak boleh akal kita boleh menerima bila dikatakan yang kanan lebih memerlukan yang kiri atau yang kiri lebih memerlukan yang kanan. Yang kiri hanya sebagai pelengkap, yang kanan mungkin. Sebab itu jauh. Jadi penghuni surga di sini ada tak istilah bidadari kalau gitu? Kalau bidadari tadi bermaksud hanya sebagai fungsinya sebagai pelayan, pelengkap, penghibur. Nah, ada berikan bidadari yang suci. Allahu Akbar. Bagi saya itu. Jadi di situ kita perempuan tidak akan merasa kurang, laki tidak akan merasa lebih. Kalau dari surga itu tidak merasa itu. Allah kata basyir, beri kabar gembira Muhammad, si mukmin tak kira kita perempuan lah, asal mukmin, amal soleh, patuh pada aku, karena mereka itu nanti azwaj. Itu bagi saya luar biasa lah. Kalau kita memahami seperti itu jamaah sekalian, insya Allah pahaman kita, ya kalau kita tak berani mengatakan pasti betul, ya ini mendekat, paling dekat pada yang betul daripada kita memahami bidadari. Sebab makna bidadari itu pun konsep dia sebagai pelayan kepada para gandarwa.
Di surga loka semacam mana. Dan itu sudah berabad-abad kita terima warisan itu. Ini dari si pemahaman ya. Sebab bagaimanapun juga zaman itu pemahaman itu penting. Jangan sampai kita punya pemahaman yang tak betul terhadap apa yang Allah firmankan. Itu jenis manusia lain dan ya. Itu bukan ahli surga karena amal solehnya di dunia. Itu memang makhluk Allah yang Allah ciptakan di sana. Itu bukan cerita itu. Ini ceritakan ahwal nisa ini merujuk pada kita yang ada di sini. Di surga memang ada makhluk-makhluk khas yang ditugaskan oleh Allah. Untuk melayani itu memang ada di Quran, ada. Ceritanya bukan ke situ. Itu termasuk nikmat. Yang harus jadi seperti mana pelayan, seperti mana gelas, minuman, buah pisang, sungai, apa kursi, apa namanya? Kursi yang ada sandarnya. Sedan. Kursi malas. Aroik, kurang kata aroik kan. Aroik. Aroik itu mutakiun kan gitu. Mutaki itu bersandar, aroik itu mana tempat duduk yang bersandar. Oh, ya. Yang sini yang bersandar. Apa namanya bersandar? Arika, mufradnya arika, namanya aroik. Langsung asing kan ada. Hum waswajuhum fi dzilal aroiki muttaqihun. Hum mereka waswajum dan pasangannya bukan dengan istrinya. Fidilalin, tengok Allah mengatakan kedua-duanya pasangan itu fidilal dalam naungan. Maknanya nikmat yang bukan sama. Ala aroik muttaqihun, mereka itu semua bersandar atas yang bukan kehidupan yang sangat-sangat bahagia. Di mana bukan di mana? Di mana? Tifana. Bukan Tifanan nama orang. Di mana? Nah, di mana? Tifana. Apa? Ya menunjukkan bagaimana mereka cukup rileks, santai, bahagia. Dan itu Allah berikan kepada mereka tak kira jenis jantinanya apa. Intinya asal mereka layak masuk surga. Tapi karena sudah masuk pahaman bukan Islam. Ya contoh ini asal penipu. Itu sepintas lalu yang saya katakan tentang bidadari itu panjang itu. Kayak dengan konsep. Itu konsep Buddha ya. Itu agama Buddha. Agama Hindu saya lupa sedikit. Hindu dulu merujuk kepada Hindu Bali yang dipelajari. Tapi yang pasti sesat juga lah. Jadi yang saya sampaikan bidadari itu agama yang salah, jangan diyakini. Pertama tadi saya mengajarkan benda yang salah. Kan konsep bidadari itu yang salah yang sebenarnya. Menurut kita, maksudnya kalau lah konsep surga, wanita surga, penghuni surga kita pahami seperti mana pemahaman konsep bidadari. Betul. Ayatnya cukup jelas. Lalu bagi mereka malangnya kita ini terperangkap dengan terlalu berpegang kepada tata bahasa. Karena lalu mereka mananya gila. Kemudian mutahharah mananya perempuan. Dari situ akhirnya kita berkesimpulan laki-laki dan istri. Sehingga ahli surga jenis jantan laki perempuan itu apa akibatnya menurut paman Tarbi itu mendapatkan ganjaran yang tak sama kan seakan-akan. Apalagi kalau kita pahami sebidadari tadi. Wah, itu jauh sekali. Bahkan perempuan muslimah yang patuh, bahkan Sumayyah itu wanita pertama syahid, bayangkan. Dalam Islam, orang pertama syahid itu Sumayyah. Ibu kepada Ammar, istri kepada Yasir, orang buta huruf, orang pinggiran Makkah, orang miskin, dibunuh oleh orang kafir ketika mula-mula
Islam. Jadi Nabi tak boleh tolong karena masih lemah. Syahid itu. Tiba-tiba di surga jadi pelayan, penghibur. Kalau konsep bidadari tadi penghibur ya, menari. Jadi tak tahu jadi apa ya, nari, lingkar tengok apa, jadi pokok dundang sayang, tundang surga. Ya Allah. Sebelum belajar saya berpikir begitulah. Tapi karena ada dan itu panjang diceritakan oleh pensarah tentang ayat segitu, akhirnya coba kamu cari ayat Quran atau hadis Nabi yang mereka di surga perempuan itu fungsinya hanya seperti mana fungsi bidadari dalam konsep ini. Tak jumpa. Dan memang tidak ada. Yang Quran ada setara. Ya ini pun cukup setara nih. Ya kalau nggak tahu yang setara dalam surah Yasin lah. Mereka kan wazwajuhum dan pasangan mereka fi dilal, di dalam naungan. Mana yang dinaungi oleh Allah, yang lelakinya atau yang perempuannya? Ya kedua-duanya. Alal araik muttaqiun. Mereka duduk bersandar, rileks, santai di atas diwan-diwan. Itu yang laki perempuan. Jadi tak ada yang satu dilayani, satu melayani. Kalau yang satu yang satu di, maknanya apa? Kedudukan yang di itu lebih tinggi lah daripada yang me. Lalu ada orang coba, yalah karena mau begitu. Kenapa lelaki di surga nanti kena yang mabni maklum, yang perempuan perempuan mabni maklum yang perempuan yang di, lelaki yang di mabni majhul. Karena di dunia dahulu lelaki yang perempuan yang di. Kan di dunia suami itu yang kan, yang memberi, yang membimbing, yang melindungi, yang membelanja, yang perempuan istri yang jadi karena itu macam itu di akhirat nanti terbalik. Di surga lelaki menjadi yang dilayan, dihibur, kalau pernah dipijit-pijit. Pahaman dari lelaki di dunia yang itu usahanya, kan? Itu usaha dia, itu amalnya. Bila Allah terima, mereka nanti masuk surga. Kan? Perempuan di dunia itu yang di, walaupun yang di, dia juga berkewajiban kan begitu kan? Bila Allah terima, masuk surga juga. Bila taraf amalnya sama, tingkatannya sama, surganya pun sama. Bila surga sama, ya di lain sama. Lainlah kalau surganya berbeza. Nah itu memanglah itu tak dinafi. Yang lelaki katalah pasangannya lelaki masa di akhirat kelak masuk juga golongan siddiqin umpamanya. Yang istrinya walaupun layak masuk juga hanya sholihin. Ya, begitu maksudnya. Kan surga ini tingkat-tingkat. ada berapa tingkatan ya? Di surga. Saya tak tanya nama surga ada berapa, tak kata itu. Tingkatan tuh mana kelas lah, oke lah kelas lah kan. Kalau dalam kapal terbang biasanya ada 3 kan. Ya. Ekonomi, kelas, business class, first class kan. Nah di surga ini ada berapa? Bukan nama surga ya. Ada 2 saja. Di surga ini hanya ada 2 kelas saja. Satu surga yang paling tinggi namanya itu apa? Itu dalam surah Al-Baqarah ada. Amma minal muqarrabin farohu wa rohan wa jannatu na'im.
itu paling tinggi, yakni dihuni para nabi. Para nabi yakni surga sendiri. Paling tinggi, tidak ada siapapun yang boleh join sama di tempat yang dihuni oleh para nabi. Dan itu paling tinggi. Minan nabiyyin itu paling tinggi. Tidak ada yang tinggi itu. Bawah nabi itu itulah surga nomor 2. Dan surga nomor 2 ini dihuni oleh banyak tingkatan. Nah, itulah. Jadi bahasa mudanya paling atas sekali itu dihuni oleh para an-nabiyyin. Ya? Para nabi. Oke, nabiyyin. Paling atas tuh. Bawahnya jamaah sekalian as-siddiqin. Ini Qur'annya. Berdasarkan amalnya. Di paling atas tak boleh ini. Yang bawah ini sidikin. Bawah sidikin ada lagi ini. Bas syuhada. Bawahnya lagi namanya kan Al-Quran. Ini masuk kedua. Ini pertama. Yang kedua ini ada 3 tingkatan. Begitulah maksudnya. Dalam itu ada dalam Quran. Saya tunjukkan ayatnya ya, supaya lebih meyakinkan diri kita sendiri sebelum kita bicara meyakinkan orang lain. Kalau kita nak meyakinkan orang lain, kita kena yakin diri sendiri dahulu. Minan nabiyyina wasyiddiqin wasyuhada. Lihat firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nisa ayat 69. An-Nisa 69. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا. Waman dan siapa sahaja yuti mentaati Allah wa Rasul dan Rasul, wa ulaika maka orang-orang itu alladzina bersama orang-orang yang an'amallah, Allah beri nikmat alaihi mereka. Siapakah orang-orang yang Allah beri nikmat? Yang dalam surah Al-Fatihah, siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan yang lurus, yakni jalan orang-orang yang aku beri nikmat ya Allah. Lalu Allah jelaskan, orang-orang yang aku beri nikmat itu yakni minan nabiyyin, 1. Kedua, siddiqin. Ketiga, syuhada. Keempat, sholihin. Wa sunnatul fiqh. Jadi, keempat inilah yang layak masuk surga. Ini ahli surga ini lah, yang keempat ini. Dan makomnya terbagi secara umum jadi 2. Paling tinggi yakni para nabi. Itu paling tinggi sebab nabi ini kan pilihan kan. Orang jadi nabi ini bukan ikhtiar mereka ya, bukan mereka mungkin berdiri panjang-panjang, beruzlah dalam gua mana supaya dilantik jadi nabi. Tidak ada. Mereka ini pilihan Allah. Yaitu jika Nabi Muhammad itu nabi terakhir, sekarang ini kalau ibadah ya sujud 24 jam pun selama 2 tahun tak akan jadi nabi. Karena nabi itu pilihan Allah, bukan usaha manusia. Itu paling atas. Nah, bawahnya lagi, tingkat bawah nabi itu dihuni oleh 3 orang ini. Siddiqin, syuhada, dan sholihin. Ketiga-tiga ini semua menjadi penghuni surga di bawah surga para nabi. Tetapi ada tetapinya.
Walaupun mereka ini menjadi penghuni surga, kan? Sidikin saudara ini, mereka tidak sama. Setelah itu Allah susun menurun, ini susunnya menurun ya. Paling atas sekali Nabi Nabi lepas apa lagi? Siddiqin. Sidikin paling atas sekali. Ini yang apa? Orang masuk surga karena usahanya. Menjadi sidikin itu karena usahanya. Menjadi nabi bukan karena usaha nabi, karena dia pilih. Bawah sikit suada, paling bawah namanya Solihat. solihin. Sebaik ada dalam bahasa, ada apa? Pendapat ulama yang sekarang. Mula-mula dengan orang memang takut juga lah memahami ini. Takut campur mengharap. Soleh. Soleh ini dipahami oleh ulama masa. Aduna darajatin najar minan nari. Soleh, soleh, gelaran soleh, tingkat soleh, orang soleh, tingkat namanya hanya soleh, itunya adna darajatin najatin dari darjah atau tingkatan yang paling rendah untuk selamat orang itu dari neraka. Maksudnya apa ya? Maksudnya kalau orang itu tak masuk kategori soleh, tempatnya di neraka. Itulah. Model lain. Ya, model lain. Contoh mudah. Katalah budak, Pak belajar, itu masuk mesti. Masuk mesti biasanya poinnya berapa ya? Saya tak pernah masuk mesti sini, jadi saya tahu. Minimum berapa? Mana yang paling kurang lah, mana kalau kurang sedikit udah tak kena tolak lah. Yang betul-betul lah. Berapa? 2.5. Oke, katalah 2.5, katakanlah 2.5. Ya. 2.5 baru boleh diterima. Mana salah itu salah yang paling kurang, paling minimum lah cukup makanan. Jadi kalau katakanlah kawan ini hamba ini 2.4,5, mana tolak. Nah, soleh itu macam tolak. Soleh itu jadi syarat yang paling rendah sekali untuk membolehkan orang selamat dari neraka. Mana kalau tak cukup soleh, tak cukup 1 degree saja, ibarat boleh diukur katalah. Soleh itu kalau boleh dinilai dengan 1 degree, 2 degree lah, 1 poin, 2 poin lah. Kurang soleh saja, kena singgah di neraka dahulu. Itu syarat minimum. Kamu soleh, tengok soleh tak soleh, cukup soleh, surga. Oh soleh, tak cukup, kurang 1 degree, neraka dulu. Macam itu ibarat. Jadi soleh bukan makom paling tinggi, bukan. Soleh itu sebenarnya makom terendah bagi orang yang melayakkan masuk surga. Sehingga makom terendah untuk membolehkan orang selamat dari neraka. Bermakna soleh adalah syarat yang paling kurang untuk membolehkan orang masuk. Membolehkan masuk atau membolehkan dia selamat dari neraka sama. Kalau lebih tinggi lagi, ya sudah. Jadi katakanlah yang E pasangannya kategorinya siddiqin. Itu masuk kategori itu. Grade A. Pasangan seorang solihin. Memanglah di surga. Nah itu mungkin itu pasti berbeza. Ganjaran di surga nikmatnya tak sama. Yang satu first class, yang satu ekonomi. Ekonomi pun tambah murah. Mana pun layanannya mesti lain lah. Dalam ekonomi tambah murah. Nah, jangankan dah terbang, ketika menunggu di apa? Meeting pun lain kan. Kalau tambah murah di mana menunggu? Bawa tiket sendiri, bawa nasi lemak sendiri. Kalau first class di mana? Oh, semewah, hoi. Bukan hanya buffet, dilayan.
Kalau lenguh ada orang pijit. Tapi walaupun begitu, ke semua ini, Imam Shalihin suara ini semuanya satu kapal kalau dalam bahasa mudanya. Dengan Nabi. Kan satu surga. Kan? Satu surga itu satu kapal lah. Hanya dia punya kelasnya itu bertuah juga itu. Ya itu mungkin berbeza pelayanannya. Tapi kalau tadi azwas, tadi maknanya yang tak berbeza lah tuh. Woi, sama-sama sholihin. Makomnya sama-sama syuhada. Makomnya sama sholihin. Memang lah. Itu akan ya. Nah, itu yang nanti akan sampai itu nanti. Kan nanti ada kan. Itu akan sampai nanti penjelasannya. Ya tunggu masa nanti akan sampai ke situ arahnya. Lalu siapa pasangannya? Yang malangnya yang sekarang bila katalah yang seorang kata pasangannya suaminya katalah masuk surga, istrinya ahli neraka. Atau istrinya ahli surga, suami itu memang itu paling nanya senangnya. Dan itu ada. Nabi Nuh itu ahli surga, Nabi Nuh. Istrinya neraka, anaknya neraka sini. Nabi Lot itu Nabi surga, istrinya diumban dalam neraka. Nabi Ibrahim sebagai anak Nabi surga, ayahnya neraka. Bayangkan terus. Itu dah. Fir'aun itu neraka kekal abadi. Asia bekas permisinya surga. Itu. Dan bila berlaku seperti itu, berbeza tempat di akhirat, apa yang dilakukan, yang pasti yang ada di neraka ini, tak kira siapa yang neraka, pasti akan merayu dan memanggil orang yang dikenalinya yang tinggal di surga. Katalah kalau yang di neraka itu suaminya, yang di surga itu istrinya, suami panggil, tolonglah bagi aku lah. Minta sikit lah apple tu. Tolong balinglah pisangku jadi deh. Ya, minta. Kami jaga, minta air. Ya, kalau ikut fitrah manusia, katalah bila anak tengok bapak tersiksa minta air, ada kan keinginan untuk bagi ada kan? Tengok ayah tengok anaknya disiksa, pasti kasihan sebagai manusia. Tapi apa jawaban yang di surga tadi? Innallaha harramahuma 'alal kafirin. Beginilah Allah mengharamkan kedua-duanya, imam makanan surga ke, imam minuman surga ke, Allah haramkan ke atas orang kafir. Bahasa kasarnya, walaupun aku ni ayahmu nak, dan aku sayang kamu, aku nak kamu dahaga, kau sayang kamu tersedia, tapi Allah haramkanlah minuman ini. InsyaAllah. Allah haram. Karena Allah haram takkan dia nak detail juga. Tak apalah, Allah haram pun haram. Itu dalam surah Al-A'raf tuh. Itu sangat. Nah itu berlaku di dunia ini zaman sekarang. InsyaAllah lah. Sejahat-jahat pasangan atau jahat anak atau jahat orang tua. Karena bila anak jahat sekalipun, kalau sengsara sekalipun, mendesak sekalipun, ya orang tua pasti akan ada rasa belas kasihan kan. Ya pasti ada lah. Itu di dunia, di akhirat tidak ada. Hilang terus itu. Apabila sudah berbeza nasib. Ya. Kalau dia tetap dia pergi sama, Ustaz kata perempuan tak boleh masuk syurga selagi suami dia tak redha. Macam tu. Based on apa kita amati. Bezakan antara hadis targhib dengan hadis hukum hakam. Di sini kadang-kadang kita kegagalan kita. Hadis targhib dengan hadis hukum. Targhib dan targhib. Targhib itu hadis yang isinya menggalakkan kita beramal. Targhib itu hadis yang isinya mengingatkan, memberi amaran pada kita jangan buat. Itu namanya hadis targhib atau targhib. Hadis hukum hakam, mana hadis hukum lah.
ini halal, ini boleh, ini. Saya bisa contoh. Hadis sahih Nabi beritahu kita siapa yang baca qul huwallahu ahad sekali dia mendapatkan pahala seperti membaca 10 juzuk kan, sepertiga kan. Itu akhirnya hadis hukum atau hadis targhib, hadis menggalakkan orang beramal. Galakkan supaya orang rajin beramal. Galakkan jadi hadis untuk motivate orang. Jangan dipahami hadis hukum. Kalau dipahami hadis hukum maknanya tak payahlah itu khatam Quran. Puluh. Puluh. Nah, dalam agama demikian ada yang demikian. Contoh, Nabi pernah bersabda, tidak masuk surga orang yang putuskan silaturahim. Hadis sahih. Pertanyaannya, adakah orang itu maknanya tertutup, orang apa namanya, putuskan silaturahim maknanya tertutup pintu surga? Bukan itu memahaminya. Memahaminya bahwa Nabi memberitahu kita betapa besarnya dosa putuskan silaturahim. Begitulah. Itu maksudnya. Sehingga kita jangan sampai, sebab orang yang putuskan silaturahim sekalipun, walaupun itu dosa besar, peluang untuk masuk surga itu masih ada. Jadi bila dikata tidak masuk bukan bermakna pintu surga tertutup. Pintu surga hanya tertutup bagi mereka yang menyekutukan Allah, syirik. Itu pun syirik besar ya. Hingga mati tidak bertaubat. Itu saja. Adapun suami menganiaya istri dekat suami, anak itu memang dosa besar. Tapi tidak bermakna pintu surga tertutup. Peluang masih ada. Tapi bagaimana kalau dosa-dosa besar seperti derka pada orang tua ini tidak dapat pengampunan hingga anak itu mati umpamanya. Macam nasibnya di akhirat. Menurut fahaman Nabi SAW jamaah bergantung terserah pada Allah. Insya'a ghafarallah wa insya'a adzabah. Terpulang pada Allah, jika Allah menghendaki Allah boleh ampunkan dosa orang itu. Jika Allah menghendaki Allah boleh siksa dia sesuai dengan itu maksudnya. Jadi hanya satu saja syirik dosa yang menyebabkan tertutup pintu surga bagi pelakunya. Syirik. Itu syirik besar ya. Syirik besar mana ya, bukan syirik kecil. Itulah cara memahami. Dan itu betul. Putus silaturahim dari sebagainya. Ya contohlah, kadang-kadang kita memahami terlalu sederhana. Contoh, hadisnya sahih. Nabi beritahu kita, ada seorang dalam satu matan perempuan, dalam satu matan yang lain lelaki. Tapi lah yang pasti seorang. Fajir itu banyak dosa. Orang ini banyak dosa. Dosanya diampun oleh Allah selepas ia memberi minuman pada anjing yang kelaparan. Itu populer hadis kan? Itu sahih itu. Beri minuman pada anjing yang sedang daga membolehkan dosanya. Jangan dijadikan itu hadis hukum. Bukan kita payahlah kita taubat susah sehari lah anjing kurang. Dah. Bukan kita sholat benar-benar cari kucing kurang anjing kurang masuk surga. La ilaha illallah Rasulullah. Bukan begitu cara memahami adanya. Itulah hadis targhib. Hadis nak beri kita motivasi supaya rajin beramal. Yang bahasa mudahnya begini, wahai umatku, jangankan kamu melakukan amal soleh yang besar-besar. Amal soleh hanya sekedar bagi minuman pada anjing. Ya, dan ibu pun jika Allah terima pahalanya besar. Membolehkan dosa kamu terampun. Dan aku tak sebut apa dosa semuanya atau dosa yang mana kan tak disebut. Tapi kita ini kadang terlalu mungkin terlalu excited, semua dosa terhapus. Dari mana kita tahu semua dosa? Nabi lakukan semua dosa. Itu kan betapa besarnya amal soleh yang kan karena Allah sangat besar dari di mata Allah Subhanahu Wa Taala.
Jadi jangan sekali-kali meremehkan amal soleh, malas buat amal soleh hanya karena kecil. Sebelum jadi yang kecil itu, bila kita lakukan karena Allah, besar nilainya di sisi Allah. Begitu maksudnya. Kalau tidak nanti, oh iya lah, lalu kenapa mak kita suruh bersolat taubat lah, pergi haji lah, nak solat. Maknanya dosa udah hapus, mak tadi baru saya kasih minum anjing kurang. Tahun ini mak saya tak nak puasa Arafah mak, karena tahun lepas sudah. Dan tahun lepas itu nanti cover tahun 2 tahun. Bahaya kalau begitu. Jadi kena cermat ya gitu maksud saya. Ya itu betul. Nah, ada dosa besar ini, ada amalan ini. Nampak amalan itu kecil tapi besar di sisi Allah. Nampak kesalahan itu macam remeh tapi ketika Aisyah Al-Mu'minin memberitahu pada Nabi tentang salah seorang istri Nabi, Sofia kalau tidak salah. Jadi dia itu pendek, ya Rasul. Kenapa kamu asing dia itu kan pendek. Mana isinya rendah lah maksudnya. Itu pun Nabi tegur Aisyah radhiyallahu. Wahai Aisyah, sangat berat ucapanmu itu. Jika kalimat kamu kata madumu itu apa? Rendah, pendek, bila ucapan kamu dicampak dalam laut, air laut sudah jadi tawar. Boleh menawarkan, boleh menjadikan air laut yang masih jadi mana kesan dia. Itu adakah betul kalau kita cakap dia pendek lalu air itu Nabi nak beritahu betapa dahsyatnya, betapa besarnya dosa tadi dalam pandangan Allah. Walaupun menurut pandangan kita remehkan, kata orang lain dia pendek, dia timpang, dia itu hitam legam, dia hitam metalik. Ya masa mengumpat menghina itulah. Kan yang sekarang sudah jadi sunnah hidup itulah. Sehingga ada orang kalau nak menghina orang 1 hari demam itulah. Itu dalam pandangan Allah sangat dasar itu. Tapi masa kita ini kurang pandai melihat maksiat sebagaimana Allah melihatnya. Sehingga tak takut maksiat. Kita kurang pandai melihat amal baik sebagaimana Allah melihat amal baik itu. Sehingga amal baik yang kecil kita malas melakukannya karena kata kita kecil. Jadi yang berjaya itu bila kita berjaya melihat sesuatu sesuai dengan apa Allah pandang. Allah pandang besar, kita pandang besar. Allah pandang kecil, kita kecil. Itu maksudnya. Jadi ya banyak dosa banyak memang. Bahkan Nabi kata, la yu'minu ahadukum kata. Tidak beriman seorang kamu. Cuma tidak beriman. Man kana yu'minu bil yaumil akhir. Siapa yang beriman pada Allah dan hari akhirat, falyukrim dayfahu. Hendaklah ia menghormati tetamunya. Menghormati tetamu. Kalau tamu itu tamu, Nabi kata tak beriman. Apakah betul bila orang itu tidak mengerti mana orang itu jadi kafir? Cuma Nabi kata tidak beriman. Inilah pemahaman itu benar betul. Kalau salah bahaya itu. Sehingga nanti orang yang dengan mudah mengkafirkan orang, sudah kafir. Sebab Nabi kata tak beriman. Kenapa kafir? Tak beriman itu orang kafir. Pasal apa? Awak tidak menghormati tetamu. Tetamu kamu biarkan di luar kepanasan. Nah, kamu awak sudah kafir. Bila orang sudah mengkafirkan orang lain, menganggap bukan itu saja, menganggap darahnya halal, hartanya halal. Dan kalau cara begitu dikembangkan, jadi ekstremis mas kalian. Iya, ekstremis, fundamentalis, ekstremis. Paham ya? Jadi itulah mudah-mudahan dapat dipahami. Tujuan saya menyampaikan ini tadi, janganlah pemahaman tentang alam akhirat yang kita sudah bagi atau lepas itu ada sawahid. Sawah itu ada pengaruh-pengaruh yang tak betul dari agama luar tanpa kita sadari. Yaitu pemahaman kita tentang penghuni surga atau ya pasti bidadari itu semuanya sangat jauh. Kalau kita paham
Apa makna bidari, apa konsep bidari, apa tugas bidari menurut yang empunya nama. Bahaya juga kan perempuan di surga tugasnya sebagai penari dangdut, melayan. Ya menghibur maksud penghibur kan? Apa namanya? Ya menghibur lah. Perempuan penghibur, pramu wisma, ya saya ingat. Takkan bidari sebagai pramu wisma. Pramu wisma dan pramu ria. Pramu itu penghibur. Kan pramu itu pembantu kan. Pramugara, pramugari, pembantu tapi terbang. Kalau di rumah pramu wisma. Kalau di klub malam pramu ria. Ya, mudah-mudahan kita dapat pahaman yang betul seperti mana yang itu. Tidak mudah, saya yakin memang tidak mudah. Mak menemukan tidak mudah. Yang kena penuh betul-betul, penuh betul-betul artinya iya ya. Oh ya begitu gelap sangat besar. Sehingga surah Al-Baqarah pun diartikan laki-laki dapat surga dan dapat dari. Jadi situ tanpa disadari dia berpikir pasangannya hanya melayani. Nah, itu disebut bidadari. Akhirnya si muslimah protes. Bidadara tak ada terus terang. Masanya pertanyaan itu sudah tidak relevan karena di surga memang tidak ada bidadari. Gitu lah. Kalau bidadari pun tak ada, mana ada bidadara? Betul tak? Setelah kita jelaskan tadi, di surga ada bidadari tidak? Bidadari yang konsepnya seperti yang kita jelaskan. Ada tak? Tak ada kan? Jadi jangan ke bidadari pun tak. Habis itu usah kata itu ada. Ya tanya yang aja. Tanya bidadari itu sebenarnya siapa nanti tak tahu. Mungkin ya bidadari itu pasangan surga mungkin. Dia tak tahu itu agama Buddha yang sudah jauh sebelum kita memahami Quran dia sudah. Karena tuh ternyata yang dahulu mungkin agamanya itu. Mungkin saya tak tahu lah. Sebelum Islam masuk lah. Lalu diturunkan pada anak cucunya. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan diberkati Allah Subhanahu. Subhanakallahumma bihamdika ilaik. إلا الذين آمنوا وبالصالحات والصالحات. السلام عليكم ورحمة الله.